Implementicide, call waiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami akan memberikan tutorial atau memberikan sebuah contoh pengimplementasian fitur call waiting pada server FreeBBX menggunakan Softphone. Perlu diketahui, pada server FreeBBX sendiri memiliki banyak fitur seperti call waiting, call forward, do not disturb, dan lain sebagainya. Tapi pada video kali ini kami akan menjelaskan dan memberikan tutorial atau tata cara bagaimana memanfaatkan fitur call waiting tadi. Seperti yang sudah kita lihat ya di layar, sudah ada topologi untuk praktek kali ini. Topologi yang simple dan harusnya mudah dipahami ya. Baik, pada topologi ini eh, implementasi sendiri dari call waiting adalah jika room C ingin menelpon menuju room A, tapi ada suatu kondisi di mana room A sedang berkomunikasi dengan room B, maka room C akan mengaktifkan nada dering menunggu. Sementara pada room A, telepon room A, akan ada muncul notifikasi bahwa ada telepon atau ada permintaan komunikasi dari room C tadi. Dan kita bisa memilih ingin menjawab telepon dari room C tadi atau ingin menolaknya. Untuk penjelasan singkatnya kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk tata caranya akan dipraktekkan oleh teman-teman saya setelah ini. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan server FreeBBX kita. Di sini kami akan menggunakan server FreeBBX yang OVA ya, jadi kita bisa langsung menggunakan servernya tanpa perlu menginstal. Jangan lupa ya, untuk loginnya kita menggunakan root dan masukkan passwordnya. Dan jika sudah ada IP yang tertera di server ini, karena memang kami menggunakan OVA ya, jadi sudah pasti sudah tersetting IP. Sebenarnya bisa kita rubah juga IP-nya menggunakan perintah yang sedang diketik di bawah ya. Dan untuk pengubahan IP ini sendiri sebenarnya tidak diwajibkan. Tapi jika ingin mencoba menggunakan IP yang berbeda pun tidak masalah. Jika perintah yang kita ketikkan, perintah yang sudah diketikkan di video ini sudah diketikkan sempurnanya ya, kita langsung klik enter dan kita akan masuk ke dalam editor dari IP itu sendiri. Untuk di sini boot proto harus kita pastikan statik karena kita mengubah IP-nya secara statik ya. Untuk yang memulai dari server yang baru, pastinya di bawah IPv4 failure fatal no itu tidak akan ada apa-apa. Jadi kita tambahkan sendiri IP ADDR dan netmask. Sesuaikan saja ingin menggunakan IP address berapa dan netmasknya ingin menggunakan berapa. Jika sudah, kita klik escape, lalu wiki, enter untuk menyimpan perubahan. Lalu untuk merefresh perubahan tadi, kita gunakan perintah service network restart untuk merestart jaringan atau IP agar IP yang kita daftarkan tadi bisa kita pakai. Kita tunggu proses restartnya ya. Jika sudah, kita minimize saja servernya, lalu kita masuk pada pengaturan PC atau laptop. Lalu kita pilih Ethernet dan Properties, lalu IPv4. Nah, di sini kita ubah menjadi satu segmen dengan server kita tadi ya. Untuk gateway kita masukkan IP server. Lalu oke. Perlu diketahui di sini kami menggunakan bridge adapter ya. Jadi jika harus disamakan dengan network yang sudah kita atur tadi. Jika bridge adapter menggunakan Ethernet dan host only berarti menggunakan host only. Jika sudah, kita coba login masuk ke browser, bebas ya, tidak perlu Google Chrome juga nggak masalah. Lalu kita ketikkan IP dari server kita untuk meremote server FreeBBX kita dan melakukan konfigurasi di dalamnya. Kita tekan enter ya. Perlu diingat tidak perlu memakai port ya karena sudah default. Nah, di sini jika sudah muncul seperti ini, kita bebas mengisikan username, password, dan juga email address
yang pasti yang mudah diingat saja ya. Dan sekedar saran untuk email address tidak usah menggunakan email asli ya. Kita bisa mengarang saja asalkan tetap ada @gmail.com. Jika sudah, abaikan saja yang lainnya. Lalu kita akan klik setup sistem pada bagian bawah. Nah, kita klik di sini, klik yang Free PBX Administration, lalu masukkan username dan password yang sudah kita atur tadi ya. Lalu kita tekan continue nanti. Oke, di sini klik saja submit untuk bahasa Inggris yang akan kita gunakan, bahasa yang kita gunakan. Untuk di sini abort saja ya, agar firewallnya tetap mati. Nah, di bagian ini kita tekan IP config to IP apply config terlebih dahulu ya, untuk menyimpan perubahan yang sudah kita atur tadi. Kita tunggu reloadingnya. Jika sudah, kita bisa langsung membuat sebuah extension ya, dengan application lalu extension. Nah, di sini kita pilih saja add extension ya, lalu kita pilih yang change pgzip tadi. Oke, di sini usernya kita masukkan nomor telepon yang akan kita gunakan. Di sini sesuai topologi tadi, kami akan menggunakan nomor telepon dari 2001 sampai dengan 2004. Jadi sesuaikan saja dan daftarkan saja nomor-nomor tersebut. Bebas, tidak perlu mirip seperti yang kami praktekkan, tapi yang penting user extension diisi oleh nomor. Untuk display name kita isikan nama dari nomor tersebut ya, bebas. Lalu kita masukkan secret atau password dari nomor telepon atau user yang kita daftarkan atau yang kita buat sekarang ini. Untuk secretnya usahakan secret yang mudah diingat ya, agar tidak terjadi trouble nanti ke depannya. Jika sudah, abaikan saja yang lainnya ya. Abaikan yang lainnya, lalu kita klik submit di bawah. Kita tunggu ya. Oke, di sini kita apply config. Untuk catatan sendiri, semisalkan kita ingin membuat 4 extension terlebih dahulu lalu baru di apply config juga tidak masalah. Jadi tidak perlu setelah membuat satu extension langsung di apply config, membuat satu extension di apply config. Itu akan memperlambat ya. Tergantung dari selera masing-masing atau pendapat masing-masing. Bebas menggunakan cara yang bagaimana. Oke, di sini kita buat lagi extension sampai dengan 4 ya. Akan kami percepat saja biar lebih menghemat waktu. Oke, di sini sudah terdapat 4 extension ya. Karena sudah terdapat 4 extension, kita akan mendaftarkan ke softphone kita nantinya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai memasukkan atau mendaftarkan extension kita pada softphone yang kita punya ya, atau yang akan kita pakai ya. Di sini yang pertama kita akan menggunakan Swiper. Kita masukkan username yaitu nomor telepon dan password yang sudah kita setting tadi ya. Lalu login. Di bagian sini kita masukkan IP server, IP free PBX kita ya. Lalu kita klik next. Setelah itu di sini kita pilih skip saja. Lalu kita tunggu yang SIP UDP phone. Oke, kita klik next ya. Pada bagian ini skip saja. Oke, nomor telepon kita sudah terdaftar ya. Selanjutnya kita akan mendaftarkan pada softphone kita yang kedua yaitu 3CX ya. Set account, klik new. Masukkan akun name. Akun name ini berisi nama dari user atau nomor telepon kita. Untuk caller ID, extension, dan ID kita isikan saja nomor telepon yang sudah kita buat tadi. Oke, untuk password jangan lupa ya, samakan dengan yang sudah kita daftarkan yang tadi. Bisa sama dengan softphone sebelumnya atau berbeda ya. Untuk local IP, kita tambahkan atau masukkan IP dari server free PBX kita. Jika sudah, kita klik OK ya di bagian bawah. Lalu klik OK lagi, kita tunggu. Oke, kalau sudah on hook berarti sudah berhasil, sudah terhubung. Selanjutnya kita ke microchip. Ikuti langkah-langkah seperti di video ya.
Kita masukkan add account name sama seperti tadi, nama dari nomor telepon yang kita pakai, SIP server itu IP server FreePBX kita. Oke, username kita isikan nomor telepon. Untuk domain kita isikan alamat IP, bisa diisi bisa tidak karena domain lebih mengarah ke DNS ya. Untuk login kita masukkan nomor telepon kita ya. Nomor telepon kita isikan pada login, lalu jangan lupa passwordnya, password dari nomor telepon yang sudah kita buat tadi. Lalu kita isikan display name ya, display name-nya sesuai nama akun. Lalu kita klik save pada bagian bawah. Kita tunggu. Oke, sudah online ya di bawah ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau mendaftarkan melalui Xlite. Kita pencet oke. Di sini kita akan tambahkan akun seperti pada telepon sebelumnya ya. Klik save account setting ya. Lalu kita pilih add. Display name kita masukkan nama dari nomor telepon yang kita akan daftarkan atau masukkan di sini. Username adalah nomor teleponnya. Lalu passwordnya. Masukkan password sesuai dengan akun tersebut ya. Untuk authorization username tidak usah diisi, kita langsung ke domain. Untuk domain masukkan IP server. Kita klik OK setelah itu. Untuk yang lain jangan di auto-OT atau dirubah ya. Kita langsung OK, apply OK. Lalu kita klik close. Lalu akses saja untuk firewallnya. Oke. Nomor telepon kita sudah terdaftar di 4 telepon tadi ya. Selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasi atau mencoba ya call waiting. Tapi sebelum itu kita akan mematikan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat ya, call waiting atau CW itu sudah tercentang semua secara otomatis sejak kita mendaftarkan alamat kita tadi atau membuat sebuah extension. Nah, pada kali ini kita akan mematikan terlebih dahulu semua fitur call waitingnya dengan menekankan bintang 71 pada setiap softphone. Oke, kita tunggu. Lakukan hal yang sama kepada semua softphone. Perlu diingat untuk kode, oke di sini sudah ya. Kita lakukan sampai softphone yang terakhir. Perlu diingat untuk kode bintang 71 adalah kode untuk mematikan fitur call waiting. Tapi jika ingin menghidupkannya kembali, kita hanya perlu mengetikkan kode bintang 70 untuk mengaktifkan fitur tersebut. Oke, kita langsung praktek saja ya karena kita sudah mematikan semuanya. Kita masukkan bintang 70 lalu telepon. Oke. Jika Anda memakai earphone pasti akan terdengar suara bahwa fitur call waiting sedang diaktifkan. Dan jika di-refresh akan muncul tanda centang. Kita lanjut ke tahap pengetesan. Kita akan menelpon ke arah room B. Oke, sini sudah ada ya, room B sudah terconnected, sudah telepon, sedang berhubungannya berkomunikasi. Lalu kita akan coba menelpon dari room C. Apa yang akan terjadi jika kita menelpon dari room C pada saat room B dan room A sedang berkomunikasi? Kita coba ya. Kita akan menelpon kepada room A yang mana sudah kita aktifkan mode atau fitur call waitingnya. Kita telepon ya. Oke, di Zoiper atau room A akan muncul notifikasi ingin menerima atau menolak panggilan dari room C. Jika kita answer atau menerima, maka telepon dari room B akan ditangguhkan atau dialihkan sementara. Akan dibiarkan tetap hidup tapi tidak akan dimatikan. Jika kita mematikan telepon dari room C, maka otomatis room B bisa kembali terhubung dengan room A. Oke. Seperti itu saja mungkin kita pencet dulu ya. Oke. Di sini sudah kembali terhubung room A dan room B. Oke. Mungkin sampai sini saja ya praktek yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.